kalau bisa itu kan punya ilmu untuk merawat air dulu. Kalau udah bisa merawat air kan bonusnya di air ini bakal merawat ikannya. Kita suka dulu apa yang mau kita lakukan, seberapapun model yang ada ya udah kita jalani dulu, kita kembangin dari situ. Kalau yang penting untung, nanti ada kendala rugi pasti udah males mau lanjutin. Yang dipegang dalam dunia usaha itu, kalau saya pribadi sih pegangannya cuma dua. Yang satu konsisten, satu jujur, udah itu aja. Apa kabar Mas Ervi? Alhamdulillah baik Mas. Ini kok saya lihat, saya datang kemari itu sangat luar biasa sekali, mempunyai inspirasi menciptakan usaha ini. Awal mulanya gimana Mas? Sudah lama atau baru? Ini kan awalnya dari hobi. Cuman dulu kan pakai ya akuarium seadanya, terus dikembangin, dapat ikan, kita proses sendiri, kita besarin, kita merahin, kita jual lah. Keuntungan dari situ tak belikan akuarium lagi ya, jadi cuman buat pengembangan. Dari 8 tahun itu kan udah beberapa kali ganti ikan ya. Misal dari ikan yang satu itu misal dapat untung sekitar 2-3 juta misalkan. Itu kan terus ya udah untungnya itu buat kalau nggak beli ikan lagi ya buat nambah akuarium. Itu Mas Ervi konsen ke ikan arwana atau beberapa ikan saat itu? Dulu pertama kali suka ikan ya langsung ke arwana awalnya. Awalnya arwana yang enggak jenis yang ini ya, yang jenis golden red, karena dulu golden jenis red belum mampu lah. Belum mampu. Nah, terus berjalan 2 tahun itu pernah nyoba di koi juga pernah, cuman di koi malah rugi banyak. Akhirnya kan koi tak stop, terus ya udahlah fokus ke arwana aja. Mungkin kan yang saya suka itu lebih ke arwana bukan ke koi. Jadi kalau awal saya main koi kan tergiur sama keuntungannya. Salahnya di situ sebenarnya. Oh itu salah. Menurut saya salahnya malah di situ. Jadi usaha itu menurut Anda itu jangan tergiur sama keuntungan dulu. Jangan. Kalau bisa kan kita suka dulu aja lah. Kita suka dulu apa yang mau kita lakukan. Seberapapun model yang ada ya udah kita jalani dulu, kita kembangin dari situ. Pasang surut kan tetap, seandainya kita suka kan pasang surut tetap kita jalani. Cuman kalau sudah mindsetnya ke hasil, ya udah nanti hasilnya nggak sesuai ekspektasi, pasti bakalan jenuh di situ, udah nggak mau ngembangin lagi. Itu selama 8 tahun itu Mas Ervi apakah ada pekerjaan lain? Kalau kerjaan utama saya kan dijual beli kambing. Jual beli kambing sama nyuplai di warung-warung sate daerah Jogja sama Muntilan sini. Kalau jual beli daging kambingnya. Daging sama kambingnya. Kambing hidup buat akikoh juga jual, buat korban juga. Cuman kalau arwana ini kan emang dari hobi ya. Gimana ya, nggak terus berekspektasi punya segini banyak, punya segini besar, terus punya ikan bagus semua, itu belum berekspektasi seperti itu awalnya. Yang awalnya ini dari hobi, jadi sampingan kan awalnya. Jadi sekarang hobi. Ya, kalau orang bilang ya usaha sampingan itu jadikan usaha utama sekali ya. Oh gitu. Nah, modalnya kan ini luar biasa sekali. Modalnya itu berapa ini Mas Ervi dari banyak arwana ini? Tak jelasin dari awal. Songo arwana itu kan awalnya dari Semarang. Oh dari Semarang. Jadi apa ya, bisa dibilang pendiri atau founding father-nya si Songo Arwana ini adalah Mas Tony Suparmansyah, itu teman kecil saya. Brandnya Songo Koi. Cuman terus dia coba di Arwana juga, akhirnya kan ketemu satu hobi sama saya. Udah jalan bareng lagi. Oh jalan bareng. Kan sambil belajar kan gimana caranya ya bisa punya ikan bagus. Kalau ada kontes bisa sering-sering ikut. Nggak usah ngarah juara, yang penting bisa sering-sering ikut. Yang penting bisa sering ikut. Ya yang pasti kita mau fokus, mau besarin brand Songo Arwana bareng-bareng gitu.
Akuariumnya saja ini berapa Mas? Akuariumnya saja ndak usah ikannya. Kalau akuariumnya ya sekitar 80-an. 80-an. Itu untuk akuarium. Itu belum sama bangunan. Belum. Akuariumnya saja. Belum. Belum sama mesin. Belum. Belum sama mesin. Wah, berarti kalau sama mesin ini ratusan juta gitu ya. Total aset ikan sama akuarium di sini sama mesin itu ya sekitar hampir 500 lah. Hampir Hampir 500. 500 itu yang di sini. Mm-mm. Nah, kalau yang di Semarang itu sekitar 1,2. Wah, Karena yang di sana kan ada sekitar 100-an ekor. 100-an ekor 100-an yang di ekor. Semarang. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang spek biasa sampai yang spek kontes. Hmm. Nah, di sini kan cuma ada sekitar 30-an. Arwana ini kan cenderung segmentasi hobinya itu menengah ke atas. Ya. Misal yang ringan-ringan, pemula. Gimana untuk pemula? Kalau bisa, itu kan punya ilmu untuk merawat air dulu. Itu kan Oh. paling utama. Paling utama. Kalau udah bisa merawat air kan bonusnya si air ini bakal merawat ikannya. Ngerawat ikannya. Kalau untuk pemula, saya sarannya seperti itu. Oh. Kalau saya sih misal ada pemula ke sini, nggak peduli filtrasi, yang penting saya beli, ya monggo-monggo aja, cuma resiko tanggung sendiri dong. Oh gitu. Saya kan lebih suka, kenapa saya jelasin kan biar ini kan ikannya ikan mahal. Jadi Ikan kalau mahal. beli kan biar nggak ada kendala ke depannya. Kan kasihan juga misal beli udah ngumpulin lama kok beli 1 ekor, nggak lama kok mati ya kan. Kasihan juga. Ini keuntungan buat pemirsa ketika Anda ini tertarik dengan arwana dan bingung cara nyetingnya, cara merawat ikannya, ini Mas Ervi ini bisa membuka ruang untuk konsultasi, nyeting akuariumnya, filterisasi, dan lain sebagainya. Terus ngomong-ngomong Mas Ervi, dari arwana ini pernah nggak ada pembeli dari jauh gitu? Pernah 5 kali kirim ke Makassar. Makassar. Terus ke Makassar itu Sulawesi ya? Nusa Sulawesi. Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu pernah. Terus untuk bulan depan ini mau ada buyer dari Hongkong ngajak kerjasama. Di Hongkong? Mintanya disuplai dari sini. Oh. Sebenarnya si buyer ini kan udah keliling, dia udah sampai Kalimantan juga. Cuman kok nggak ada yang srek untuk barang ini. Oh gitu. Jadi terus tanya-tanya ke sini, yang Semarang tadi. Itu wawancara ya lumayan lama lah. Kok bisa di sini ikannya lumayan prospek bagus. Lumayan prospek bagus ketimbang di tempat yang lain gitu ya. Kalau saya nggak bilang, wah di sini bagus banget, enggak ya. Cuman begini, kok bisa itu ada orang Hongkong ngajak kerja sama jenengan, padahal kan ada yang Jakarta, Kalimantan langsung. Cuman lihat di postingan Facebooknya Kong Arwana. Oh gitu. Awalnya sih seperti itu, cuman kan yang namanya rezeki kan kita nggak tahu ya. Datang bisa dari arah mana saja. Cuma yang pasti kita jangan sampai menjatuhkan seller-seller yang lain. Intinya gitu. pedoman saya seperti itu. Satu itu, kedua jujur. Jadi jujur itu kan barang jelek ya bilang jelek, barang bagus ya bilang bagus. Yang penting jujur. Dan Pemirsa. alhamdulillah efeknya ke saya itu tiap kali ngambil ikan di Kalimantan, dapatnya juga petani yang apa adanya jujur. Berarti ikan ini langsung dari Kalimantan gitu ya? Iya, ngambilnya langsung dari cuman ngambil di beberapa petani sekarang. Kalau dulu kan banyak, hampir semua petani pernah diambil. Cuman yang konsisten dia mau bisa menjaga untuk apa ya, gennya tetap bagus itu, menurut saya pribadi cuman ada 3 orang. Cuman ada 3 orang. 3 petani itu, makanya kan saya kalau misal ambil, sebenarnya bisa ngambil 3 orang itu di sini atau di Kalimantan? Petaninya sana. Oh, iya. Kalau cuman saya misal mainnya yang seperti di pasar, harga di bawah 2 juta sebenarnya bisa. Cuman saya lebih kasihan yang beli. Bener sekarang awal dapat murah, cuman dipelihara makin gede makin jelek. Oh beda ya, dari kecil ke besar itu bisa berubah. Bisa berubah.
Berubah warna atau berubah apanya itu? Ya yang pasti anatomi tubuhnya kan. Anatomi tubuhnya. Dasar kan anatomi dulu. Itu kalau udah dapet yang bagus ya untuk warna itu kan bisa untuk dari segi perawatan loh. Untuk mengeluarkan warnanya si ikan. Cuman biasanya anatomi bagus, gen warnanya biasanya mengikuti. Biasanya orang bakalan sadar ketika misal jenengan ngambil di seller A dapat 1,5 juta ukur 20 cm. Tapi di sini 20 cm ada yang harga 3,5, ada yang 2 juta. Misal 3 ekor itu dipelihara bareng, nanti dibuktikan besarnya yang bagus yang mana. Jadi gen induknya itu benar-benar dari gen induk yang bagus gitu, nggak asal-asalan gitu ya. Makanya di sini kan saya menyediakan, nah ini untuk sampel aja, menyediakan yang saya besarin dari kecil itu gen jelek, gen biasa, sampai yang gen bagus. Itu kan udah ada yang ukur sampai sekarang udah ada yang ukur 40, ada yang 35. Nah itu biasanya kalau orang sini kesini beli itu tak kasih contoh, ini saya pelihara dari ukur kecil. Cuman dapat harga bibitnya cuman segini, besarnya seperti ini. Kira-kira perbandingannya banyak nggak Kak? Sama yang bibit satunya tapi harganya 2 kali lipat. Oh gitu. Yang pasti kan saya ngomong di sini ada buktinya. Ada itu buktinya. Yang pasti itu. Iya. Kalau cuman jualan super red kecil lah, ini gen pedes, genetik bagus, ya itu cuma omongan aja. Di sini kan ada perbedaan yang bahkan saya ada yang jual yang besar itu, yang besar nggak nyampe 10 juta ada yang kecil, lebih kecil dari yang harga di bawah 10 juta tadi, tapi harganya 4 kali lipatnya juga ada. Ngomong-ngomong, pernah nggak mengalami keterpurukan saat 8 tahun itu pelihara ikan sampai sekarang sebanyak ini? Ya, dulu pernah pas ngambil 60 ekor super red ukur 20 cm. Itu sampai Semarang, kan turunnya di Semarang, di Songarwana Semarang. Turun di sana ada 18 ekor yang meninggal, tewas. 18 ekor? 18 ekor. Cuman alhamdulillahnya diganti. Loh, sebentar Mas Hervi. Turun di sana itu kan dari Kalimantan. Itu naik kapal atau pesawat? Naik pesawat. Turunnya di Semarang. Bandara Semarang. Oh, turunnya di Bandara Semarang. Kemudian dibuka sudah masih lemas ikan kan, terus masuk akuarium. 1 hari setelahnya mati 18 ekor. Oh, gitu, terus rugi itu ya? Lapor sama petaninya. Enggak, itu kan garansi. Garansi. Ya kalau kita alhamdulillah dapat garansi. Kita pun kalau misal kirim ikan ke pelanggan juga garansi. Jadi ini beli ikan di sini itu bonusnya garansi. Termasuk yang saya sampaikan tadi. Jadi garansi itu tidak hanya elektronik ya Mas ya. Termasuk ikan aja bisa garansi. Sangat luar biasa. Ini keuntungan beli di sini itu ada garansi. Garansi itu berapa hari atau berapa bulan Mas? Garansi itu ya selama misal dari sini pengiriman ke Tangerang. Oh gitu. Udah sampai sana di unboxing, video tanpa jeda. Nanti sampai aklamasi kan sekitar 1,5 jam lah. Oh. Nanti kalau udah masuk akuarium si customer selama setengah jam, ikan aman ya udah itu garansi udah. Oh gitu. Pas, kan? Nanti kan garansi di pengiriman. Biasanya kan customer banyak takutnya ini kan ikan hidup, kalau dikirim kan riskan mati enggak kan. Oh gitu. Kan, itu kan biasanya kan. Cuman itu kan ada ilmunya sendiri untuk packing biar aman, untuk pengiriman juga distribusinya biar aman gimana. Ini kan ikannya mahal-mahal lagi. Omset per bulan atau minggu atau apa ini kira-kira itu berapa yang dulu sempat terpuruk? Itu kalau omset ini nggak bisa diprediksi ya Mas? Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa, soalnya kan saya tahu Arwana Super Red itu target pasarnya khusus. Pernah waktu itu paling tinggi penjualan itu di bulan Agustus 2023, saya paling ingat, yang Songarwana sini sama Semarang tapi nah, 2 cabang itu bisa jual 80 ekor ikan per 1 bulan itu pas bulan Agustus. 1 bulan 80 ekor.
Itu omset tertinggi di situ. Sangat luar biasa ini. 80 ekor 1 bulan. Cuman kalau kita berpedomannya di hasil, kok bulan depan nggak ada yang laku misalkan, itu operasional gimana? Misalkan kok ada pembeli masuk dari sini, dia nol sama sekali nggak tahu arwana. Pernah nggak ada pembeli yang menawar tapi di bawah karena dia nol sama sekali nggak tahu? Ya namanya pembeli kan banyak. Ya? Banyak. Nah, itu ya pernah yang seperti itu. Cuman kan langsung kita jelasin loh. Kan kenapa arwana? Kan ada perbedaan arwana yang. Ya kalau yang mau yang murah jangan yang super ya Pak. Daripada jenengan beli online, bener harga di bawah pasar ternyata ketipu. Banyak itu kasus seperti itu. Oh gitu. Misal harga super rata-rata di range 2 juta ke atas. Ada yang posting 800.000 nih, 1 ekor. Misal dibeli, paling DP bablas, uang nggak balik, ikan nggak dikirim, cuma dapat video tok. Itu banyak kasus di. Oh banyak penipuan ini. Yang ketipu seperti itu. Tapi kalau biasanya awal mula dia ketipu, dia dikasih tahu kalau super itu harganya tetap di atas dunia. Cuman dia tetap ngeyel lah. Biasanya yang orang-orang seperti itu yang tahunya murah, gitu ya. Dapat murah, dapat red arwana, gitu. Ternyata ketipu. Nah ini hati-hati ya buat pemirsa kalau beli ikan arwana itu harus cukup paham. Jadi sebelum paham nanti bisa konsultasi sendiri datang ke sini. Kalau begini Mas Ervi, misal suatu saat orang beli di sini sama Mas Ervi ini diarahkan yang bagus atau semuanya dijelaskan Mas? Semua tak jelas. Tapi yang terutama biasanya saya ngajak ngobrol itu tentang filtrasi yang mereka punya di akuariumnya seperti apa, kondisi air seperti apa. Biasanya yang tak tanya. Jadi enggak yang penting aku jual untung gitu ya. Enggak. Juga ditanya masnya akuariumnya di rumah itu kayak apa gitu ya. Enggak yang penting aku bisa ngejual terus bisa untung gitu ya. Itu kan ada tuh Mas. Ya ada, itu kan namanya seller banyak kok Mas. Cuman kalau aku kan basicnya dari hobi. Dari hobi. Lebih seneng sharing-sharing. Kok enggak, kenapa yang penting untung itu Mas? Kalau yang penting untung nanti ada kendala rugi, pasti udah males mau lanjutin. Kalau kita udah rental PS, itu kita ekspektasi ya tiap bulan dapat segini. Ternyata di kenyataannya enggak Bleset. Lama-lama terus males tuh. Males. Alasannya nggak diterusin ya udah. Gulung tikar. Itu kan seperti itu pun saya pernah ngalamin. Jadi yang pasti kalau untuk usaha, ya seperti tadi tak ceritain pernah main koi malah rugi lah. Itu kan pernah main koi rugi. Oh, banyak itu Mas ruginya? Ya sekitar 35. 35 juta. Setelah rugi dari koi itu kan ya udah mainan. Maksudnya kan fokus ke arwana aja biar gak ganggu kerjaan utama juga. Banyak waktu luangnya biasanya nggak buat merawat ikan. Karyawan gitu ya? Enggak, tetap aku tetap ikut merawat. Oh gitu. Saya gimana ya? Nggak suka nyebut karyawan. Nyebutnya apa Mas? Teman gitu ya? Oh, jadi karyawan itu sama Mas Ervi ini bukan disebut karyawan atau pembantu. Ini bos yang sangat istimewa, nyebutnya teman. Ini luar biasa ini. Ya karena gimana ya Mas? Karena saya dari orang nggak punya loh. Oh iya. Jadi bisa merasakan pedihnya. Yang pasti apa yang saya lakukan itu kok ada manfaat buat teman-teman di sekitar saya itu udah alhamdulillah. Ini Mas Ervi ada pesan untuk para yang akan melakukan bisnis-bisnis itu enggak? Bisnis apapun termasuk ikan kepada mereka, anak-anak muda ini kan sekarang banyak yang menjadi pengangguran ini. Lulus SMA, SMK, bahkan kuliah malah ngeslot sekarang ini. Kan repot. Ya, nah ini juga. Usaha yang pasti rugi gitu ya Mas. Ya. Kalau pesan untuk teman-teman yang mau mulai usaha, sebenarnya
yang dipegang dalam dunia usaha itu, kalau saya pribadi sih pegangannya cuma dua. Yang satu konsisten, satu jujur, udah itu aja. Konsisten, Jujur. jujur. Tekun nggak mas? Ya, tekun. Tekun. Konsisten mau apapun yang Konsisten. kita alami di perjalanan usaha itu. Kalau kita tetap konsisten, tetap berjalan. Tetap nanti akan mendapatkan gitu ya mas. Jangan ini usaha A, baru selang berapa bulan, pindah. Nah itu. Pindah lagi. Itu nggak bagus gitu ya? Ya nggak bagus. Ya. Oh harus. Contoh kasar, misal saya lagi mulai ini arwana, udah mau jalan, walaupun ada sedikit kendala, terus ketemu kendala lagi kok langsung berhenti, pindah ke koi atau ke mana, itu sama aja mulai dari awal lagi. Dari awal lagi. Pernah nggak mas dulu mau berjalan terus, lihat usaha itu kok menggiurkan, mau pindah gitu? Kalau awal-awal saya pernah. Oh pernah gitu, mau pindah gitu? Enggak, makanya di lain di apa ya, usaha yang dulu saya jalan itu kan pernah buka kafe juga pernah. Buka kafe? Terus jualan layang-layang pernah. Buka kafe, jualan layang-layang, gonta-ganti gitu ya? Yang saya dapat apa yang nggak dapat apa-apa, cuma dapat pengalaman. Nah, akhirnya kan tetap ya itu tadi, ternyata dasar fondasi untuk memulai usaha itu yang penting kita suka dulu. Yang penting suka dulu, konsisten, jujur. Udah itu aja. Iya. Nah jujur ini penting anak muda, jangan pernah mempunyai indikasi atau niat untuk berbohong kepada orang lain, apalagi pelanggan ya. Iya. Orang yang mau beli, ini jangan sampai gitu ya. Kapok ya mas nanti. Kapok. Contoh kecil aja seperti ini ya, kemarin saya pernah tahun kemarin tadi, kasusnya tahun kemarin kita beli apa itu arwana ukur yang 18 cm yang kecil-kecil ya. Itu harga kita jual itu nggak nyampe 2 juta waktu itu. 1 minggu habis. Red super red. 40 ekor. Nah ternyata kan dalam 1 minggu habis cuma sisa 3 ekor di sini. Tak display di sini 3 ekor. Tak amati, bener-bener tak amati. Ini menurutku bukan super red. Oh. Gitu. Apa itu mas? Itu banjaret. Banjaret. Nah, ternyata terus saya kan laporan sama temanku yang Semarang. Oh. Bos ini kok yang 3 ekor sisanya bukan super red ya. Tak videoke terus dia. Ya kita amati bareng secara visual. Emang ini banjaret. Nah akhirnya dia telepon langsung ke petaninya yang Kalimantan. Nggak mau ngaku. Terus ada satu orang kepercayaannya dia yang di sana. Disuruh menelusuri itu ikan itu asal usulnya gimana. Nah ternyata itu dari 40 ekor super red, yang 20 ekor itu banjaret. Dicampur. Dari total berapa? 40 ekor. 40 ekor, yang 20 ekor banjaret. Oh. Jadi emang sengaja ketipu gitu ya mas? Ketipu. Karena kan kalau kecil, apalagi kita kan. Nih hati-hati kalau mau beli ikan arwana, jangan sampai ketipu. Kalau kecil itu nggak kelihatan merah ya mas? Nggak kelihatan. Soalnya kan antara banjar sama super itu hampir sama. Cuman besarnya itu yang beda. Itu 40 ekor itu nilai berapa mas? Itu berapa? Hampir 70 lah. 70 juta. 70 juta, 40 ekor ketipu 20. Nah, itu rugi kan ya mas? Gini, ya kita nggak mikir rugi dulu lah. Kita emang sengaja satu-satu customer yang dulu belikan itu kita hubungi lagi. Ikannya minta video ikannya, kalau emang benar super red ya nggak kita tarik. Cuman kalau yang dapat ternyata dapat banjar, itu kita minta lagi ikannya, uang kita kembalikan. Sampai segitu mas? Sampai segitu, itu kan. Padahal orang beli kan belum tentu tahu. Iya, itu contoh kecil aja kemarin yang sini yang. Ini sangat jujur sekali. Dari Akademi Militer Magelang kan ada satu yang ngambil. Itu kan dia cuma telepon, mas, ikannya sekarang udah beberapa minta video. Begitu, ya ternyata ini banyak. Nah, terus saya bilang, kalau bisa ikannya bawa ke sini tak tukar super red yang bisa. Tinggal nambah berapa nggak apa-apa atau minta. Atau ganti uang. Nah, kenapa mas? Bawa ke sini dulu aja nanti tak jelasin. Oh. Orangnya bawa ke sini bawa ikannya tak jelasin, mas sebenarnya itu ikannya jenengan banjar bukan. Banjar. Itu kesalahan murni dari saya sama teman saya, enggak
nggak terlalu meneliti. Oh, itu jarang loh Mas, kayak Mas ini sudah dibeli kok minta dikembalikan lagi karena kesalahan. Kejujuran itu sangat penting ya Mas. Dan jenengan ya, Mas? berani kan mengakui kesalahan. yang pasti kan kita lebih hati-hati aja lah. Daripada kita ke depannya dikomplain terus Kapok ya Mas. nama baiknya jelek, mending kita yang jemput apa yang menjadi kesalahan kita. Untuk teman-teman ya, sebelum pelihara super red atau apapun lah itu hewan apapun, kalau bisa carilah literasi yang banyak dulu tentang apa hobi yang mau dijalani. Biar tahu kan arwana itu. Nambah, yang penting ilmunya dulu lah punya. Soalnya kalau cuman gimana ya, cuman waton beli lah kasarannya. Cuman waton beli itu biasanya dimanfaatkan oleh, kita sebutnya oknum ya, oknum seller yang nggak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab. Untung banyak. Nah, kedepannya udah nggak mau. Banyak gitu ya Mas di sini. Lumayan banyak. Wah, lumayan banyak. Itu jualnya ikan mahal, cuma nggak sesuai gitu ya. Wah, kasihan itu sih pembelinya. Ya nggak hanya di ikan lah, mungkin di apapun. Pasti banyak yang seperti oknum-oknum yang seperti itu. Nah ya itu tadi kan yang tak tekankan dari sini kan, yang penting kejujuran itu yang nomor satu. Gini Mas Ervi barusan kan mengatakan petani dari Kalimantan. Apa di daerah Jawa ini nggak ada petaninya Mas? Ada, sebenarnya ada beberapa orang yang mencoba untuk apa ya, ternak arwana super red yang di Pulau Jawa. Breeding breeding gitu. Itu ada beberapa yang bisa juga, itu yang di Bogor sama Jakarta itu ada. Cuman kalau yang untuk di sekitaran Jawa Tengah, Jawa Timur ini kita kok belum nemu. Belum nemu. Belum pernah. Kualitasnya juga sama Mas? Nah, kalau segi kualitas saya belum tahu ya Mas. Soalnya kan belum pernah ngambil yang anakan yang di Bogor sama yang dari sini. Belum pernah. Cuman kalau kita kan udah klop sama 3 petani itu ya. Yang dari Kalimantan gitu ya. Oh, asli kan dari sana. Orang bisa dipercaya, dia juga jujur lah. Udah itu udah modal paling dasar udah. Yang paling dasar. Sana juga jujur, Mas Ervi-nya juga jujur. Ini bisa berjalan usahanya Mas Ervi ini ya, Mas. Ada pesan dan buat para pemirsa ini nggak Mas? Oke, untuk teman-teman kalau mau beli arwana super red mungkin itu jangan awal jangan tergiur harga murah, apalagi lewat online lah. Apalagi lewat online. Ya kita juga jualan online. Cuman jangan lewat online, Mas Ervi tapi jual online. Maksudnya gini ya. Gimana itu? Kalau bisa, kalau beli lewat online pun, kalau bisa cari rekening bersama. Oh, rekber. Jadi ada penjamin. Ada penjamin transaksi antara buyer sama seller. Biasanya kalau di grup-grup arwana yang besar itu udah ada, dan si penjamin yang orang ketiganya ini. Nah, ini biasanya beliau pemain-pemain yang kelas kakap. Yang jadi rekening bersamanya. Intinya sih seperti itu. Ya, yang pasti kita teori butuh, cuman praktek juga. Praktek juga. Kalau cuman teori tok, nggak ada praktek. Nggak ada praktek. Teori tanpa praktek omong kosong. Praktek tanpa teori ngawur gitu ya Mas ya. Oh, ngawur. Berarti kalau ada yang pesan besok-besok Mas, suatu saat dari seluruh Indonesia ini bisa ya Mas ya? Bisa. Satu Indonesia ready. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hervianto dari Songo Arwana Muntilan. Terima kasih untuk teman-teman channel YouTube Indrajaya sudah main-main ke sini. Oke, untuk teman-teman yang mungkin mau penghobi ikan hias, terutama atau di dunia arwana, kalau mau main-main ke sini bisa langsung ke
Alamat lengkapnya di Pasekan Keji Muntilan, RT 4 RW 10, Kabupaten Magelang. Kalau yang di Semarang ada juga yang di Song Arwana Semarang, monggo nanti bisa lebih lanjut dihubungi via WA, kita share log juga bisa. Jadi usaha ini kan kita di sini fokus ke jual beli arwana super red. Kita nggak hanya jual beli arwana super red, kita juga nerima untuk salon ikan arwana. Kita nerima untuk maintenance atau perakitan akuarium juga ada. Jadi buat teman-teman penghobi, kalau pengen main-main di sini main aja, nggak usah sungkan. Kita sediakan kopi gratis.